Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah banyak sekali orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada beberapa menit ke depan kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Nah, bersama dengan saya telah hadir narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani dua orang ibu, Ibu Jenny Tarigan. Shalom Ibu Jenny. Shalom Dr. Grace. Dan Ibu Doli Rumagit. Shalom Ibu Doli. Shalom Dr. Grace. Para pendengar sekalian, Dr. Alvin kali ini akan membahas ringkasan bagian pertama dari bab 51 buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Terang Hidup Itu. Dipersilakan Dr. Alvin untuk ringkasannya. Baik, terima kasih. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempelajari pelajaran pada saat ini dari buku Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-59 dengan topik Terang Hidup Itu dari pasal 51 buku Kerinduan Segala Zaman. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, baiklah kita tunduk kepala dan berdoa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kebenaran yang indah yang akan kami pelajari pada saat ini. Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan pengalaman yang baru, memberikan kami suatu semangat bagaimana kami menghadapi pergumulan kehidupan kami setiap hari. Dan Engkau memberikan teladan di dalam kehidupan Yesus yang boleh kami pelajari seperti pada saat ini. Biar Roh Kudus-Mu menerangkan lebih dalam, menambahkan pengalaman-pengalaman yang indah berjalan bersama dengan Yesus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Akulah terang dunia, dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika Yesus mengucapkan perkataan ini, Yesus sedang berada di dalam atau di halaman bait suci yang dihubungkan khusus dengan upacara Hari Raya Pondok Daunan saat itu. Dan di tengah halaman ini terdapat dua tiang yang tinggi yang menopang kaki lampu yang sangat besar. Biasanya sesudah korban malam, semua lampu ini dinyalakan dan akan memancarkan cahayanya di Yerusalem. Upacara ini diadakan untuk memperingati tiang api yang telah menuntun bangsa Israel di padang belantara, dan juga dianggap menunjuk kepada kedatangan Mesias untuk melepaskan bangsa Israel dari kesulitan kehidupan dunia ini. Pada malam ketika lampu-lampu dinyalakan, halaman Ka'bah itu menjadi suatu pemandangan yang sangat menggembirakan setiap orang. Orang-orang yang sudah beruban, para imam yang bertugas di Ka'bah, dan para penghulu bangsa Israel, mereka akan bersatu dalam tarian pesta ketika musik instrumentalia dibunyikan, dan orang-orang Lewi menyanyikan nyanyian puji-pujian. Saudara-saudaraku,
Di dalam penerangan Yerusalem pada menjelang malam, orang banyak akan mengungkapkan harapan-harapan mereka akan kedatangan Mesias untuk membebaskan dan memancarkan terangnya kepada seluruh bangsa Israel. Tapi bagi Yesus, pemandangan ini mempunyai makna yang lebih luas lagi. Sebagaimana lampu-lampu bait suci yang terang benderang itu, yang menerangi segala sesuatu yang berada di sekelilingnya, dan terlihat begitu megah kalau dilihat dari kejauhan. Demikian juga Kristus yang adalah sumber terang rohani itu. Dia akan menerangi kegelapan dunia ini, yang akan menarik semua orang untuk melihat terang itu. Meskipun demikian, lambang ini tidaklah sempurna, saudara-saudara. Terang besar itu yang telah ditaruh di langit dengan tangan Yesus sendiri adalah merupakan suatu gambaran yang lebih besar dan lebih sejati tentang kemuliaan dari tugas Yesus di atas dunia ini. Saudara-saudaraku, hari masih pagi ketika cerita ini disampaikan. Matahari baru saja terbit dari atas Bukit Zaitun, dan cahayanya menyinari istana pualam dengan terang yang menyilaukan dan menerangi emas pada dinding bait suci ketika Yesus sambil menunjukkan berkata, "Akulah terang dunia." Dan oleh seseorang yang mendengarkan perkataan ini, lama sesudah menggemakannya kembali dalam tulisan yang mulia yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 4, 5 dan 9, dikatakan, "Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya." Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Dan lama saudara-saudaraku, sesudah Yesus naik ke surga, Rasul Petrus juga menulis tentang penerangan roh ilahi ini. Dia mengingat kembali lambang yang telah digunakan oleh Kristus, seperti yang dia tulis dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara-saudaraku, di dalam pernyataan Allah kepada umatnya, terang senantiasa menjadi lambang dari hadirat ilahi. Ketika mengucapkan kata penciptaan pada mula pertama, seperti yang terdapat dalam Kejadian pasal 1, terang itu telah bersinar dari kegelapan. Terang telah diselubungi di dalam tiang awan pada siang hari, dan tiang api pada malam hari, yang menuntun rombongan bangsa Israel yang besar itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Terang itu menyala dengan kemuliaan yang menakutkan di sekitar Gunung Sinai ketika Tuhan berbicara kepada bangsa itu melalui Musa. Terang juga terdapat di atas tutupan grafirat di dalam kemah pertemuan itu. Terang juga memenuhi bait suci Salomo pada waktu upacara penabisan bait suci itu. Terang juga bersinar di bukit-bukit Bethlehem ketika para malaikat membawakan pekabaran penebusan kepada para gembala yang sedang memperhatikan dan memperbincangkannya. Saudara-saudaraku, Allah itulah terang. Dan di dalam perkataan "Akulah terang dunia", Kristus sedang menyatakan keesaannya dengan Allah, hubungannya dengan segenap keluarga manusia. Ialah yang pada mula pertama telah menyuruh dalam gelap akan terbit terang. Ia adalah terang matahari, bulan, dan bintang itu. Yesuslah terang rohani dalam lambang, bayangan, dan nubuat telah bersinar kepada bangsa Israel. Tetapi bukannya kepada bangsa Yahudi saja terang itu diberikan, tetapi kepada semua orang, di mana Yesus akan mati bagi kita pada waktu itu. Sebagaimana sinar matahari menembus ke pelosok-pelosok bumi yang terjauh, demikian juga terang matahari, kebenaran bersinar
kepada setiap jiwa, saudara dan saya. Tapi sayangnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel, orang-orang Yahudi ini, para imam, orang-orang Lewi yang sedang melayani di Ka'bah itu, mereka tidak bisa mengenal terang itu. Mereka tidak mengetahui terang itu. Padahal mereka setiap hari mempelajari kebenaran itu. Mereka berusaha mempelajari kebenaran itu, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk mengisi cinta dirinya dan keangkuhan hidupnya. Sehingga ketika terang itu datang, bahkan menyatakan dengan jelas bahwa akulah terang dunia, malah mereka menolaknya. Di dalam buku Yohanes pasal yang ke-8 ini, kalau kita mempelajarinya, mereka begitu marah kepada Yesus ketika Yesus menyatakan bahwa dia terang dunia itu. Mereka bahkan hampir membunuh dia, seperti dalam ayat yang ke-59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara-saudaraku, seberapa banyak dari antara kita yang rindu untuk datang kepada terang itu. Tapi ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita sedang belajar untuk kepentingan diri kita. Kita ingat, Yesus datang telah mengorbankan hidupnya, mati bagi segala cinta diri kita, dosa ini, untuk kita belajar dari Yesus yang penuh cinta, cinta yang melayani. Itulah terang dunia. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Setiap kebaikan yang sejati, kecerdasan yang memuliakan manusia berasal dari terang dunia, yaitu Yesus Juru Selamat. Kami berharap agar pendengar terus bergabung bersama kami Advent Vision Media Ministry dalam pembahasan bab 51 buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. dan Dr. Alvin, Ibu Jenny, dan Ibu Doli, kita akan mulaikan diskusi dan sharing kita untuk bagian pertama dari bab ke-51. Mungkin saya sedikit memberikan komentar bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, dan tadi dialah terang dunia itu. Dan terang itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Nah, saya ingin memberikan komentar sekaligus mungkin aplikasi dalam hidup kita yang kadang-kala kita suka tertipu. Orang mengatakan, saya ingin bebas melakukan apa yang saya mau, jangan diatur-atur. Sementara kita mendapatkan di dalam bab 51 ini bahwa kebebasan yang sejati itu, kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau orang mau bebas, mau ikut kemauannya sendiri, sesungguhnya dia sedang menjadi hamba dosa. Sementara kalau ikut Tuhan jadi merdeka. Tapi yang lain juga menyebut kalau mengikut Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kan kita suka ada istilah hamba Tuhan. Jadi sebenarnya kalau mau lihat ini dua-dua hamba. Satu hamba Tuhan, satu hamba dosa, hamba setan. Bagaimana supaya kita bisa mengimani atau kita boleh mungkin mengerti apa artinya merdeka menjadi hamba Tuhan. Silakan Dr. Alvin. Ya, kalau kita lihat bahwa di dunia ini hanya ada dua pertentangan. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang di tengah. Ya, pertentangan di antara kebenaran dan kejahatan, antara Yesus dan setan. Di mana tadinya setan mengklaim bahwa dia pun boleh menjadi sama, memiliki kedudukan seperti Yesus. Ya kan? Jadi itulah pertentangan. Satu, Yesus adalah membawa pekabaran kehidupan yang penuh cinta. Sedangkan setan membawa kehidupan yang penuh dengan cinta diri. Jadi sedang ada dua peperangan besar, itu cinta versus cinta diri. Nah, ketika
Dua-dua kita berada di bawah hamba misalnya. Kalau kita di bawah Yesus berarti kita di bawah hamba Yesus, di bawah hamba cinta. Sedangkan di bawah setan adalah di bawah hamba cinta diri. Nah, sekarang kita lihat. Ketika Yesus datang dengan kata cinta kepada manusia, cintanya adalah aku memberikan hidupku, aku melayani. Cintanya melayani, ia memberikan hidup. Dan dia pun menjadi hamba katanya. Aku juga datang kepada menjadi rendahkan diriku menjadi hamba, bahkan menjadi budak, bahkan sampai mati di kayu salib supaya kita dapat kehidupan. Jadi kalau kita menjadi hamba Kristus dan dia menjadi hamba untuk melayani kita, hamba dengan hamba itu biasanya jadi merdeka. Biasanya budak dan budak, kalau ketemu budak dan budak, mereka rasa bebas. Yang membuat mereka terhalang kalau ada penguasa yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita berada dalam cinta diri, kita sedang dikuasai oleh kita punya diri kita. Jadi kita tidak bebas. Jadi kita bisa memilih sekarang. Pilihan adalah kalau menjadi hamba Kristus, itulah kebebasan yang sejati tadi. Ya, mungkin memang kita perlu menggarisbawahi tadi tentang cinta, yaitu cinta sejati dari Yesus yang ujungnya adalah hidup. Sementara kalau cinta diri yang dari setan ujungnya hancur. Karena setan mau kita semua hancur kan. Cuman dia tipu kita kayaknya itu menyenangkan, kesenangan diri. Padahal itu tipuan untuk menghancurkan kita karena setan tidak mau kita selamat. Jadi kita harus hati-hati yang suka mengatakan, jangan atur-atur saya mau ikut keinginan diri saya sendiri. Saya mau merdeka dulu. Sesungguhnya kemerdekaan yang sejati itu hanya di dalam Yesus. Silakan Bu Jenny. Terima kasih. Saya sangat tertarik tadi dengan tadi kata Dr. Alvin. Pada saat itu orang-orang yang pada saat zaman Yesus di sekitar Yesus, mereka sendiri tidak melihat terang. Seakan mereka sudah berjalan dengan Yesus yang Yesus kita tahu itu terang dunia. Mereka sendiri tidak melihat terang. Nah, bagaimana kita di dunia sekarang, di zaman sekarang ini, kita udah di gereja semua, tapi kadang-kadang kita juga tidak melihat terang dari teman-teman gereja atau dari pendeta sekalipun, karena mungkin dengan cinta diri itu, perbantahan yang ada di gereja, betul. Saling curiga, saling menjatuhkan. Betul. Jadi kadang-kadang terang itu kita tutup semuanya. Jadi kadang-kadang orang yang mau datang ke kita akhirnya datang ke Yesus terhalang dengan perbuatan kita itu. Betul. Karena di dalam gereja sendiri kita tidak ada persatuan. Betul. Bagaimana itu Dr. Alvin? Iya, ini menarik sekali. Pengalaman bangsa Israel dulu itu sebenarnya juga pengalaman sampai sekarang ini. Di mana-mana pun terjadi masalah yang lebih hebat bahkan, ya kan? Bahkan terjadi pemukulan dan sebagainya, dianggap itu suatu yang suci, yang dibenarkan. Nah sekarang kita lihat, ketika kita melihat terang, ini akan sangat kita butuhkan kalau kita berada dalam apa? Kita merasa bahwa diri kita dalam keadaan gelap ya. Bagaimana Ibu Cini ya? Kita akan rasa sangat menghargai terang. Kalau kita rasa kenapa saya gelap, tiba-tiba datang terang, saya begitu rindu. Tapi ketika kita rasa diri kita terang, kalau ada terang datang kita rasa nggak perlu terang itu. Padahal manusia semuanya berdosa. Jadi ketika kita tidak merasa bahwa kita ini bersalah, ketika kita tidak merasa bahwa kita ini berdosa, banyak sekali yang telah menduka citakan Tuhan sebagai terang itu. Dan kita merasa diri kita benar, bahkan menuduh orang lain yang bersalah, seperti Ibu Ceni bilang tadi, bahwa kita saling mempersalahkan, menuduh orang lain salah, saya benar, berarti dirinya benar rasanya. Ketika kita merasa diri kita benar, maka kita tidak butuh terang itu, kita tidak butuh Yesus. Justru ketika kita merasa kita berdosa, kita merasa diri kita bersalah, kita akan berdoa seperti pemungut cukai. Tuhan ampuni aku sampai pukul-pukul diri. Tapi itu pemungut cukai, yang berdoa bersama pemungut cukai itu para orang Farisi. Berdoa, dia bilang demikian, Bapa di surga, terima kasih karena saya tidak seperti orang pemungut cukai itu yang berdosa. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mau mengakui terang itu, kita harus melihat dulu dengan tuntunan Roh Kudus. Saya ini orang berdosa. Silakan Ibu Doli.
Dr. Alvin, menarik sekali pembicaraan tadi, diskusi tadi. Memang kalau kita melihat bahwa di gereja-gereja kita ada tua-tua jemaatnya, dan mereka terlalu sibuk, kadang-kadang memperindah gereja ya, melakukan kesibukan di gereja, tapi dalam perbuatan dan tindakan perkataannya tidak sesuai, tidak ada terang yang keluar, tidak menggambarkan kasih Yesus. Dan banyak kita lihat itu. Sampai sabat lalu saya mendengar sebuah khotbah dari Tabitha Sumendap. Dia katakan satu pertanyaan, are you a Christian or are you a church member? Jadi kadang-kadang kita hanya menjadi anggota gereja, tapi kita tidak menghidupkan terang itu dalam kehidupan kita. Itu sebagai tambahan aja, Dr. Alvin. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih. Ini ada satu kutipan yang berhubungan dengan apa yang disampaikan Ibu Doli tadi. Bahwa ia yang hati di halaman 83, ia yang hatinya telah menyambut jamahan ilahi akan mencari hal yang akan menambah pengetahuannya akan Allah dan akan memperhalus dan meninggikan tabiat. Nah, pelajaran yang lalu bedanya orang yang mau mencari Tuhan dengan orang yang cuma mencari pengetahuan Alkitab adalah tabiatnya berubah. Tabiatnya menjadi semakin sama dengan Tuhan. Tapi orang kalau belajar Alkitab cuman supaya kelihatan pintar tentang Alkitab, just knowledge, bisa berdebat, bisa jawab kalau orang tanya, nggak ada hubungannya dengan perubahan tabiat. Tapi kalau orang yang benar-benar mau mencari kebenaran, akan kelihatan hari ke hari hidupnya berubah. Gimana, Dr. Alvin? Iya, benar. Ketika kita selalu memikirkan tentang Yesus, ya, seperti apa yang tertulis dalam buku Amsal, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau kita memikirkan terus tentang Yesus, maka kita akan terjadi perubahan. Karena seluruh sistem tubuh kita diatur oleh apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Jadi kalau kita terus memikirkan, melihat terang-terang itu dari waktu ke waktu, maka terang itu akan menjadi milik kita. Ya. Tapi kalau kita lihat terus itu gelap, maka kita pun diri adalah gelap. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Ya. Terima kasih banyak para pendengar yang dikasihi Tuhan. Waktu kita terbatas dan kita akan memiliki satu-satunya kemerdekaan yang sejati, yaitu ketika kita menjadi satu dengan Yesus. Mari para pendengar sekalian, pandanglah pada Yesus dan alami mujizat Tuhan yang akan mengubah karakter kita menjadi seperti Yesus yang Maha Pengasih. Teruslah bersama Advent Vision Media Ministry dalam mempelajari hidup Yesus melalui pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Jika ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, kita akan mendengarkan kesimpulan dari bagian pertama bab ke-51 buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai terang itu, Dia menerangi kegelapan dunia ini. Ketika Yesus datang ke hati kita melalui firman-Nya dan kuasa Roh Kudus-Nya, Dia akan membuat hati kita menjadi terang dan damai. Kemerdekaan itu ada hanya di dalam Yesus. Saudara-saudaraku, bila mana Roh Kudus mengetuk hati kita, bukalah pintu hati kita. Kita memilih untuk mendengar suaranya. Karena kita cenderung dilahirkan dengan cinta diri, dengan kegelapan rohani. Tetapi kita pun boleh dibebaskan karena terang itu sudah datang kepada kita. Marilah kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang indah pada saat ini. Terima kasih Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Yesus sudah datang ke dalam hati kami. Kebenaran-Mu, kebenaran yang menghidupkan masing-masing kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang indah ini telah bekerja dalam berbagai pergumulan kehidupan kami. Ada yang dalam pergumulan di dalam keluarga, masalah hubungan suami dan istri, masalah kami orang tua dengan anak-anak,
masalah anak-anak dengan orang tua, masalah hubungan sosial satu dengan yang lain, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah di dalam mencari pasangan, masalah dalam bergumul dengan penyakit. Kami percaya terang itu akan memberikan kami kekuatan untuk melewati semuanya itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Damai sejahtera sukacita ada di dalam-Mu yang boleh menjadi milik kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu akan menjadi bagian kami semua. Baik Anda di tempat ini maupun para pendengar dimanapun Anda berada. Ini adalah doa dan pengharapan kita semuanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian. Kami berharap akan bertemu kembali pada pembahasan lanjutan bab ke-51 dengan judul Terang Hidup Itu. Biarlah Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.